Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar kali ini kita awali dari Pratama Arhan bikin masalah jelang bela timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Debut bersama Suwon FC, berakhir mimpi buruk. Pratama Arhan membuat masalah menjelang bela timnas Indonesia di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan dihelat pada bulan depan. Sang fullback kiri termasuk dalam 22 nama yang dipanggil oleh pelatih Sintayong untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia akan menghadapi Irak dan Filipina dalam dua laga terakhir di putaran kedua. Mereka hanya terpaut satu kemenangan lagi untuk lolos ke putaran ketiga. Kedua laga tersebut bakal dihelat di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Irak akan menjadi lawan pada 6 Juni, selagi Filipina akan dijamu pada 11 Juni. Menjelang kedua laga penting tersebut, Sintayong menerima kabar buruk dari salah satu anak asuhnya, yakni Pratama Arhan. Dalam laga kontra Jeju United FC minggu kemarin, sang pemain berusia 22 tahun masuk dalam skuad Suwon FC untuk pertama kalinya sejak bergabung dari Tokyo Verdy pada Januari 2024 lalu. Pratama Arhan duduk di bangku cadangan dalam laga itu dan Suwon FC mengawali laga dengan buruk. Mereka sudah kebobolan pada menit ke-12 oleh Seo Jin-soo dan skor 1-0 bertahan hingga jeda turun minum. Di menit ke-73, Pratama Arhan masuk menggantikan Jeong Dong-ho. Namun, hanya 6 menit kemudian, sang pemain timnas Indonesia itu di kartu merah. Alhasil, kondisi semakin sulit bagi Suwon untuk mencetak gol. Skor 0-1 untuk Jeju United masih bertahan hingga laga berakhir. Dengan kartu merah ini, Pratama Arhan bakal absen di laga berikutnya kontra Daegu pada Rabu 29 Mei 2024 mendatang. Timnas Indonesia terancam tak bisa diperkuat Calvin Verdong dan Jens Schraven saat lawan Irak. Sebelumnya, proses naturalisasi Calvin Verdong dilaporkan mendapat kabar positif. Ada dukungan yang disampaikan oleh Menpora Dito Aryo Tejo. Menpora mengatakan dirinya akan berusaha membantu mempercepat proses naturalisasi Calvin dan Jens. Ia akan berusaha melobi pihak Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR agar segera memproses perpindahan status kedua pemain itu. Alhamdulillah, hari ini setelah jam kerja saya akan mencoba untuk berkomunikasi dengan pimpinan DPR. Semoga saja bisa segera sesuai yang dibutuhkan timnas Indonesia. Iya, kemarin kan tepat waktu juga. Sekarang insya Allah tepat waktu, ujar Menpora Dito Aryo Tejo. Namun kini muncul kabar kurang bagus terkait proses naturalisasi Calvin Verdong maupun Jens Schraven. Calvin dan Jens terancam tak bisa membela timnas Indonesia di laga kontra Irak. Pasalnya, sampai hari Minggu belum ada jadwal sidang Komisi 10 dan 3 DPR untuk pembahasan naturalisasi Calvin maupun Jens di laman resmi DPR RI. Jika tak kunjung dinaturalisasi, maka ia tak bakal bisa didaftarkan untuk laga kontra Irak. Laga lawan Irak sendiri akan digelar kurang dari 2 pekan lagi. Sementara itu, dari regulasi yang ada, pendaftaran pemain hanya bisa dilakukan H-7 jelang pertandingan. Artinya, jika proses naturalisasi tak kelar dalam 3 hari, maka Calvin Verdong dan Jens Schraven tak akan bisa membela timnas Indonesia. Absen di laga uji coba kontra Tanzania, PSSI persilahkan Jay Ijes berjuang dengan Venezia menuju promosi ke Serie A. PSSI mengkonfirmasi bahwa Jay Ijes absen membela timnas Indonesia pada laga uji coba kontra Tanzania. Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Badan Tim Nasional atau BTN, yakni Sumarji. Berdasarkan rencana, laga timnas Indonesia versus Tanzania berlangsung di Stadion Madia Senayan, Jakarta Pusat, Minggu 2 Juni 2024. Iya benar, ucap Sumarji. Jay Ijes yang belum bisa hadir dalam duel melawan Tanzania nanti lantaran masih harus membela Venezia FC. Kini Venezia FC berpeluang promosi ke Serie A musim depan usai mengalahkan Palermo lewat agregat 3-1 di laga semifinal playoff. Pada final playoff menuju Serie A, Venezia sedang menunggu pemenang dari pertemuan antara Catanzaro kontra Cremonese.
Rencananya, leg kedua semifinal Cremonese versus Catanzaro berlangsung Minggu, Mei pukul 1.30 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, di leg 1 duel Catanzaro versus Cremonese berakhir dengan skor 2-2. Sementara partai final playoff Venezia versus Catanzaro atau Cremonese digelar Jumat 31 Mei 2024 dan Senin 3 Juni 2024. Dikatakan Sumarji, PSSI tidak keberatan untuk mengizinkan Jay Ijes menuntaskan perjuangannya bersama Venezia FC. Pemain berusia 23 tahun ini terbilang pemain yang diandalkan oleh Venezia FC. Total, Ijes tampil sebanyak 28 pertandingan dengan koleksi 3 gol di 2023-2024. Tidak masalah saat lawan Tanzania tidak bisa hadir, tutur anggota Komite Eksekutif EXO atau PSSI tersebut. Adapun uji coba skuad Garuda melawan Tanzania merupakan rangkaian persiapan menatap 2 laga sisa di grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. FC Dallas sebut, "Indonesia, kami mencintaimu," katanya. Klub Martin Paes yakni FC Dallas menunjukkan kecintaan terhadap supporter Indonesia yang hadir langsung menyaksikan laga melawan Real Salt Lake di Stadion Toyota Austin. Hal itu diungkapkan pihak FC Dallas melalui akun media sosial X jelang laga melawan Real Salt Lake yang berakhir imbang 3-3. "Indonesia, kami mencintaimu," tulis pihak FC Dallas sambil memberi emoji love dan bendera merah putih. Terlihat foto beberapa supporter Indonesia mengibarkan bendera merah putih di tribun penonton jelang laga FC Dallas versus Real Salt Lake. Kehadiran Martin Paes yang merupakan calon pemain timnas Indonesia meningkatkan supporter asal Indonesia yang menyaksikan langsung pertandingan FC Dallas. Terlebih Paes saat ini sudah resmi menjadi warga negara Indonesia atau WNI. MC Glory mengungkapkan mulai 2024 terdapat bendera Indonesia di sebagian tribun yang dikibarkan oleh fans. Kondisi itu berkaitan dengan keberadaan sang penjaga gawang yakni Martin Paes. "Kami memiliki sejarah menggunakan bendera merah putih di dalam stadion sebagai bentuk dukungan kepada FC Dallas. Bendera merah putih ini bisa dilihat di dekat area supporter mulai tahun 2024. Beberapa bendera merah putih yang terlihat di dalam stadion Toyota adalah bendera Indonesia," ucap MC Glory. Sayang, Paes masih harus menanti debut bersama timnas Indonesia. PSSI hingga saat ini masih menyelesaikan masalah kepindahan Federasi Paes dari KNVB Belanda ke Indonesia. Masalah dokumen yang belum beres membuat Paes tidak dipanggil Sintayong saat timnas Indonesia melawan Irak dan Filipina pada kualifikasi Piala Dunia 2026.